Dari PSI hingga ke PSSI, gede bacot, sepi prestasi oleh Yusuf Blegur, Ketua Umum Brownies. Anies tak terbendung lagi, semakin kuat dan unggul dalam kontestasi Pilpres 2024. Seiring kinerja dan prestasinya selaku Gubernur Jakarta, simpati dan dukungan rakyat terus mengalir, mendorongnya menduduki kursi orang nomor 1 di Republik ini. Lantas, fitnah dan cara apa saja yang ingin menjegal cucu pahlawan nasional yang identik dengan integritas dan kerendahan hati ini sejak menjabat Gubernur Jakarta. Sejak saat itu pula Anies didera sikap kebencian, permusuhan, dan bahkan ada yang menyatakan anti Anies. Sikap menolak Anies dari lawan-lawan politiknya menjadi buntut dari persaingan Pilkada DKI tahun 2017. Tak sekedar kecewa dan tidak puas, resistensi terhadap Anies menjadi dendam politik yang tak pernah surut hingga menjelang tugas Kepala Daerah DKI berakhir diemban Anies. Mulai dari buzzer, politisi, birokrat, dan aneka profesi seolah merasa penting untuk bersikap sinis dan menghujat Anies. Dari personal hingga institusional seakan relevan untuk ikut-ikutan membuli pimpinan yang semakin populer, didukung dan dicintai rakyat, terutama menjelang Pilpres 2024. Setelah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI melalui Giring Ganesha dan Grace Natali tak pernah berhenti menyerang Anies, seolah telah menjadi program kerja partai kurem itu untuk menjatuhkan Anies. Di ujung berakhirnya tugas Anies di Balai Kota, giliran PSSI mencoba mengikis prestasi Anies lewat komentar nyeleneh soal JIS agar tidak terlalu mencolok politis, mendowngrade Anies. Ketum PSSI dengan narasi bersayapnya yang tendensius mengumbar sikap underestimate terhadap JIS, sebuah pernyataan yang asal bunyi dan menunjukkan kualitas rendah dari seorang pemimpin Asosiasi Sepak Bola Nasional, Muhammad Irwan, atau bisa dipanggil Iwan Bule, yang tidak paham sepak bola karena berkarir sebagai polisi, seperti menelanjangi wawasannya sendiri yang cekak tentang olahraga, khususnya sepak bola, dengan mengatakan JIS tidak memenuhi standar FIFA. Mantan Kapolda Metro Jaya tersebut terlalu sembarangan dan tanpa pikir panjang mengomentari hal yang sesungguhnya dia belum pahami. JIS yang merupakan karya anak bangsa dan menjadi stadion kebanggaan bukan hanya warga Jakarta tapi seluruh rakyat Indonesia. Menariknya, JIS dibangun oleh rakyat Indonesia sendiri, bukan TK Cina melalui kerjasama operasi KSO oleh PT Wika, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Jaya Konstruksi. Selain memiliki keindahan dan kemewahan arsitekturnya, dari segala struktur bangunan dan fungsinya, JIS telah memenuhi standar FIFA. JIS sesuai dengan namanya, memang layak menjadi stadion berkapasitas internasional. Minimal sebagai home base Persija, klub kebanggaan warga Jakarta dan hajatan sepak bola nasional maupun event sepak bola dunia. Kinerja Ketum PSSI yang sejauh ini belum mampu mengangkat persepak bolaan nasional malah terlihat gagap dan berantakan mengembangkan potensi pemain usia dini, sistem pelatihan dan kompetisi, serta timnas sepak bola yang membanggakan. Sepak bola Indonesia tetap sulit bersaing dalam turnamen Asia, apalagi dunia, dengan membatalkan gelaran FIFA Matchday antara tim Indonesia melawan Karakau pada tanggal 27 September 2022. JIS dengan alasan belum memenuhi standar FIFA termasuk infrastruktur bangunan, lahan parkir, dan harga sewa yang mahal membuktikan pemahaman sepak bola punggawa PSSI terhadap JIS belum integral dan holistik. Bila dibilang kerdil atau setidaknya sangat politis, JIS yang berdiri di atas lahan seluas 22 hektar dengan menyerap anggaran 1,04 triliun menjadi stadion dengan kapasitas 82.000 orang, jumlah penonton yang hampir menyamai stadion GBK. JIS juga mampu menyediakan tempat parkir 1.200 mobil, bahkan melebihi stadion Bernabeu milik Real Madrid yang hanya mampu memuat 500 mobil. Pun demikian, menyediakan lahan parkir itu mendukung semangat dan visi Anies dalam memaksimalkan penggunaan transportasi massal. Tahukah si Iwan Bule itu? Seperti rangkaian paduan suara politik yang didesain untuk mengerdilkan sekaligus membunuh karakter Anies. PSSI yang harusnya profesional dan fokus
fokus pada pembenahan dunia sepak bola Indonesia, jadi ikut-ikutan berpolitik. Mungkin Iwan Bule yang lebih terlihat kampungan dalam politik terlalu sure dengan agenda kampanye dirinya yang ingin menjadi gubernur Jawa Barat, sehingga ia tidak berkelas dan berkualitas menilai JIS karena agenda pribadi dan tujuan politik. Mungkin juga ada pesanan dari sponsor politik, misalnya dari orang partai atau oligarki. Itu bukan hal yang mustahil, cukup dengan iming-iming tertentu untuk giat dalam proyek politik menggerus figur Anies. Begitupun dengan Sekjen PSSI Yunus Nusi yang ngomongnya mencela-mencela soal JIS karena takut sama ketuanya. Sama seperti kebanyakan suasana di partai politik, hampir semuanya senang menjadi kacung, berlagak elit, tidak ada kebebasan dalam karakter meski hanya untuk berpikir, bersuara dan bersikap. Alih-alih memajukan sepak bola Indonesia, pengurus PSSI lebih banyak menjadi faktor utama kemunduran sepak bola nasional. Sebaliknya, PSSI lebih fokus lagi membenahi wajah timnas serta perkembangan sepak bola di tanah air. Pengurus PSSI harusnya diisi oleh orang-orang yang profesional dan memahami sepak bola, tidak asal comot. Orang-orang yang capable, kompeten, dan accountable wajib ada agar sepak bola Indonesia bermartabat dan membanggakan. Sepak bola Indonesia tanpa suap dan korupsi, tanpa kata balance dan perekrutan pemain timnas, tanpa tawuran penonton dan pemain serta yang utama mampu membuat prestasi yang membanggakan. Itu wajib dan penting buat ketum PSSI dan jajarannya ketimbang mengurus politik dan agenda lainnya di luar sepak bola. Perhatikan saja kesejahteraan pemain sepak bola baik timnas, klub dan usia dini agar memiliki motivasi dan semangat menjadi bintang dengan contoh yang keteladanan memimpin PSSI. Jadi, kalau sudah tidak punya kinerja yang baik, jangan lebih mempermalukan diri lagi dengan omong kosong dan perilaku yang memuakan. Jangan seperti partai politik tanpa integritas, atau lebih buruk lagi sebagai buzzer yang hobi menyebar intrik, isu dan fitnah. Sekali lagi, saran sekaligus pesan moral buat ketum PSSI. Jangan kebanyakan omong dan bertingkah. Jangan sampai supporter dan rakyat berseloroh dari PSI ke PSSI. Gede bacot, sepi prestasi.